Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvi Putri Mahara. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Terdapat pengertian lain ideologi dari beberapa tokoh. Menurut Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Sementara menurut Mupiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Menurut Martin Seligger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Sementara menurut Elvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Dan menurut Paul Hess, ideologi sebagai relasi sosial. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa pemerintahan Soekarno, periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Namun dalam praktek kenegaraan, sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Periode 1956 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya yaitu 4P atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya pada keberlanjutannya Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pada masa pemerintahan Habibie menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik baik di dalam dan di luar negeri. Penghapusan P4 disertai pula dengan pembubaran BP7, Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan penataran P4 melalui Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Presiden Abdurrahman Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa
dan falsafat negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, aliran kepercayaan Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Pada masa pemerintahan beliau, diwarnai konflik gerakan separatis di Aceh, Maluku, dan Papua. Pada masa pemerintahan Megawati, menitikberatkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi. Namun, pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang persekolahan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Kepres nomor 27 tahun 1999. Namun, SBY menandatangani Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menginstruksikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Tinjauan sosiologis Pancasila sebagai ideologi. Sila kemanusiaan yang Maha Esa mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai implementasi kepercayaan terhadap hal gaib di luar keberadaan manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kehidupan masyarakat yang mengutamakan saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Sila persatuan Indonesia, rasa cinta tanah air dan solidaritas. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam mencari keputusan bersama, serta menghargai perbedaan pendapat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam gaya hidup sederhana, gemar menolong, dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya.